more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi Tuhan. Semua kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami sembah. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan
Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari bersama-sama katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu.
tak pernah ku pikirkan, sungguh telah kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mata dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh tak Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Bersama-sama naikkan syukur-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari yang berterima kasih katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih, kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur kembali kita memuji menyembah dan akan mendapatkan renungan dari kebenaran firman Tuhan dalam
persekutuan yang indah di Per Every Morning with Sema. Ada bersama dengan kita hambanya Ibu Rita Wahyu yang akan bagi renungan. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Kami persilakan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan kami. Terima kasih kami boleh bersama-sama memuji muliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan belajar bersama-sama dan merenungi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Beshem ha'af, vehaben, veruah hakodes, ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Pagi ini judulnya serem. Kedesha, Secret Prostitute, sebuah tanggapan pada film documentary In the Name of God, A Holy Betrayal. Bagaimana mungkin ada Kedesha, Holy Prostitute? Tapi 2 Korintus 11 ayat 14 mengatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Adakah praktik Kedesha di gerejamu? Enggak. Saya ke gereja kok. Di gereja kan tempatnya orang-orang suci. Jangan lengah. Kalau iblis bisa masuk ke Taman Eden dan bisa menggoda Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa susahnya bagi iblis untuk masuk ke dalam gerejamu? Dalam 2 Korintus 11 ayat 14 ini, Rabi Saul memberikan peringatan kepada kita, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dengan cara bagaimana? Dengan cara merasuki para pemimpin gereja yang pandai berkhotbah, yang cakep, charming, memiliki karisma, dan punya pengaruh kuat secara individu, kemudian menjadi kultus. Di situ sang pester memperdaya korban-korbannya di dalam gereja. Maka ketika Anda bergereja atau di dalam suatu komunitas Kristen seperti ini, Anda harus membatasi diri untuk submit penuh kepada seorang pemimpin gereja, gembala gereja, guru, atau kepada siapapun termasuk kepada saya. Jangan pernah. Anda bergereja untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan pada kultus individu manusia tertentu. Kadang mungkin lebih aman tidak digembalakan oleh pendeta yang memiliki karisma tinggi dan menarik. Kekaguman pada seseorang bisa menjadi pintu masuk bagi si ular untuk tinggal berdiam di Taman Eden kehidupan Anda masing-masing. Kita tidak berurusan dengan kemampuan berpikir saja, tetapi juga berurusan dengan roh-roh penguasa di udara, seperti binatang buas mengaum, mencengkeram siapa saja yang lengah. Kelompok sektarian Aum Shinrikyo di Jepang, ISIS, gerakan Taliban, juga diikuti para sarjana-sarjana lulusan universitas-universitas ternama. Mereka pinter-pinter, tapi kok bisa dibodohin? Saya demen sekali nonton film. Ada banyak pelajaran dalam sebuah film, yaitu analisis terhadap hidup manusia dalam segala macam sisinya. Tapi saya menghindari nonton drama Korea. Menghindari jangan keterusan, karena nggak bisa berhenti. Karena jatuh cinta dengan aktor-aktornya yang cakep-cakep itu. Itu cerita yang saya dengar. Tapi kali ini saya nonton film Korea. Apalagi filmnya bukan tentang romantisme, tapi sebuah kisah nyata sekte-sekte gereja sesat di Korea Selatan diangkat menjadi sebuah serial dokumenter. In the Name of God, A Holy Betrayal. Dalam 8 episode dan sudah tayang di Netflix sejak 3 Maret 2023. Ada 4 orang pemimpin sekte kontroversial yang kisahnya diangkat dalam film ini. Mereka adalah Bapak Pendeta Jeon Mon-syok, Gereja CMS, kemudian Ibu Pendeta Pak Sun-ja, juga Ibu Pendeta Kim Ki-sun, dan juga Bapak Pendeta Lee Jae-rok.
keempat pendeta tersebut melakukan tindakan kejahatan dengan mengatasnamakan agama. Mereka menganggap diri mereka adalah Mesias. Lah kok bisa? Emang korbannya itu bodoh semua apa? Di sini manusia tidak hanya berhadapan dengan kemampuan berpikir, tapi berurusan dengan penguasa-penguasa di udara seperti yang dituliskan oleh Rabi Saul dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saya percaya para pastor yang diceritakan itu pada awalnya memiliki tujuan pelayanan yang baik, tulus dalam semangat melayani Tuhan. Di dalam sengsara perintisan pelayanan, mereka tekun dalam pelayanan menjadi kuat. Tapi biasanya godaan iblis datang bukan pada saat pastor tersebut dalam perintisan awal jemaat. Malah lebih sering menggodanya pada saat di puncak pelayanannya. Ketika pastor itu dicintai, punya kuasa, punya karisma, punya jemaat ribuan, disitulah iblis mulai menggodanya. Mereka hebat-hebat. Contohnya pendeta John Monchok ini. Sering KKR mujizat kesembuhan dan banyak yang sembuh. Hebat. Di sini pendeta John Monchok mendirikan sebuah gerakan keagamaan yang awalnya bernama The Providence, yang kemudian dikenal sebagai Jesus Morning Star, JMS, dan kemudian aktif mengajarkan agamanya sejak tahun 1980. Dan kita perlu mengetahui, tahun 1980-an, Korea telah menghadapi masa-masa yang suram karena berada di bawah pemerintahan militer yang otoriter. Siapa yang melawan bisa dibunuh. Ini seperti zaman Orbanya Indonesia dulu. Ketika gerakan mahasiswa di Korea pada waktu itu terbagi menjadi dua, satu kelompok sosial yang melakukan protes, yang kedua adalah kelompok yang berbasis agama. Nah, yang berbasis agama ini, sebagian dari mereka terperdaya oleh manusia-manusia iblis, pencipta gereja-gereja sektarian di Korea, di antaranya JMS ini. Diperkirakan 90% pengikut JMS adalah mahasiswa yang pinter-pinter berasal dari kampus ternama di Korea, termasuk Korea National University, Hongik University. Jadi JMS ini adalah gereja gaul anak-anak muda. Kalau jadi anggota JMS keren, gaul. Tapi mayoritas pengikutnya adalah mahasiswa, artinya mereka nggak miliki banyak uang. Lalu para mahasiswa itu diminta melakukan penggalangan dana di jalan. Mulai dari jualan kacang rebus hingga ucapan kartu Natal untuk tujuan membantu gereja dan orang miskin, katanya. Tapi uang penggalangan dana itu belakangan dipakai oleh si pastor untuk membeli mobil Mercy, sebuah kemewahan yang luar biasa pada masa itu. Kalau ini sih, modus ini sih di mana-mana sama ya. Pak Pendeta khotbah persepuluhan, Ibu Gembala koleksi diamondnya jadi nambah. Pastor Joshua John Monchok memiliki khotbah-khotbah yang begitu rasional sehingga memikat banyak orang. Setiap KKR datang 20.000, 30.000 orang. Mendoakan orang lumpuh berjalan, orang sakit sembuh. Setiap kali Pastor John Monchok bernubuat, selalu terjadi. Termasuk dia memprediksi siapa yang akan jadi presiden, selalu terjadi. Makanya jangan mudah terperdaya dengan pastor-pastor yang bermukjizat dan bernubuat. Mengklaim dia mendengar suara Tuhan, ada misi dari Tuhan, Tuhan bicara padaku, gak usah dipercaya secara buta. Dari mujizat dan nubuat yang selalu sakti itu, Pastor John Monchok mengklaim dirinya penuh Roh Kudus, dan pada satu titik tertentu, titik fanatisme tertentu, ia menyebut dirinya adalah Mesias di hadapan para pengikut fanatiknya itu. Namun pada saat bersamaan, ia melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan terhadap banyak perempuan, termasuk anak-anak di bawah umur. Para perempuan itu dijadikan oleh Pastor John Monchok sebagai kedesya, pelacur kuil, secret prostitute, alat
alat pemuat nafsu seks di dalam gereja. Pastor John Monshok menyebut perempuan-perempuan di gerejanya itu sebagai mempelai perempuan bagi dirinya yang mengaku sebagai sang Mesias. Salah satu contoh Maple adalah mahasiswi Hong Kong yang hijrah ke Korea demi menjadi pengikut Pastor John Monshok. Ia menjadi salah satu korban, dan Maple ini mengaku bahwa dia pernah menganggap Pastor John Monshok lebih tinggi derajatnya dari Yesus Kristus. Dia mengatakan, tanpa sadar saya berdoa kepada John Monshok, bukan kepada Yesus. Pastor John Monshok berkuasa sebagai pemimpin yang absolut di gerejanya mulai tahun 1980-an sampai 2022. Kasusnya terkuak luas dan korbannya pun internasional. Sebelumnya, pelecehan seksualnya ini sudah berkali-kali dipermasalahkan. Namun dengan licin, ia sering lolos dari jeratan hukum, juga pembelaan secara fanatik dari pengikutnya, mengatakan itu semua fitnah. Dan kisahnya ini diceritakan di episode 1 dan 3 sampai 3. Pastor John Monshok pernah terlibat kasus hukum tahun 1999 yang membuat dia itu harus lari ke luar negeri. Namun dari situ, ia justru melebarkan sayapnya secara internasional. Di Hong Kong, di Taiwan, di Australia. Sambil dia berkeliling dunia, membuka cabang-cabangnya di negara-negara lain. Pastor John Monshok juga pernah sempat dipenjara 10 tahun karena terbukti menjadi pelaku pemerkosaan kekerasan seksual pada 4 wanita pengikutnya pada tahun 2009, tapi pada tahun 2018 pada tahun 2018 ia dibebaskan dari penjara dengan sempat menggunakan gelang kaki elektronik, jadi pembebasannya bersyarat. Namun John Monshok dengan pengikutnya masih aktif berkegiatan secara diam-diam sampai kasusnya terkuak kembali tahun 2022. Jadi anget, masih baru sekali yang kisahnya diceritakan di film dokumenter itu. Kita lanjut ke kasus kedua. Di In the Name of God, A Holy Betrayal. Dan di episode 4 ini membuat saya disturbing banget dengan sekte pimpinan Ibu Pendeta Pak Sunja, pemimpin sekte bunuh diri karena terlilit utang. Kultus ini menggemparkan Korea ketika 32 orang, 28 perempuan dan 4 laki-laki ditemukan meninggal bunuh diri pada 29 Agustus 1987. Mulanya pendeta Ibu Pak Sunja ini mengumpulkan dana masyarakat, kemudian membayar bunga simpanan dengan baik, punya panti asuhan yang dikelola dengan sangat baik, hidupnya sangat saleh, membuat orang banyak bersimpati padanya. Tetapi tiba-tiba akhirnya ada berita bahwa dia telah berhutang 10 miliar won dan diburu banyak orang. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi membayar bunga-bunga yang dikelolanya itu, karena ternyata uangnya ditransferkan kepada pendeta yang lebih besar lagi, yang menjadi bos dari Ibu Pendeta Pak Sunja ini, yaitu Pastor Yu Byung-un, yang merupakan pemimpin dari Gereja Baptis Injili Korea Selatan. Ya ampun. Gereja Baptis Injili pun bisa menjadi sekte. Jadi bukan hanya kelompok-kelompok karismatik saja yang bisa jadi sekte. Di Australia saya melihat ada seorang asal Indonesia terikat dengan sejenis gereja aliran reform dan begitu patuh terikat dengan satu mentornya. Itu pun sejenis sekte. Gereja Baal itu nggak mengenal aliran apa. Di semula aliran dia bisa hadir. Di Eden saja si ular bisa hadir. Apalagi datang ke gerejamu. Gampang banget.
Kejaran para kreditur kepada Ibu Pendeta Pak Sunja ini membuat dia dan para pengikutnya itu melarikan diri dan akhirnya mereka bersembunyi di sebuah pabrik kosong di bagian atap sampai kejadian bunuh diri bersama di sebuah atap itu. Herannya menurut penyelidikan, 12 mayat perempuan anggota jemaat Ibu Pendeta Pak Sunja ini hubungan intim sebelum mati. Karena ditemukan adanya sperma dalam organ-organ intim mayat-mayat perempuan itu. Jadi Anda lihat di sini, biarpun pesternya perempuan, ketika ada praktek idolatry, ada juga praktek adultery. Ada kedesha, holy prostitute. Kita lanjut, kasus ketiga ini juga disturbing banget. Judulnya Baby Garden and the Baby Garden of Death. Sekte ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Kim Ki-sun yang melakukan pemerasan, pelecehan seksual, penyerangan fisik, dan pembunuhan. Sekte Baby Garden ini sudah ada sejak tahun 80-an. Dan pada tahun 90-an, Pendeta Ibu Kim Si-sung ini terjerat kasus eksploitasi seksual kepada anak laki-laki remaja dan juga anak-anak laki-laki di bawah umur yang dia itu melakukan penganiayaan kepada anak-anak dengan membiarkan mereka kelaparan, dipukuli, serta dibunuh karena dianggap berkhianat. Tapi Ibu Pendeta Kim Ki-sun ini lepas dari jerat hukum dan tuduhan oleh karena pembelaan para pengikutnya yang fanatik itu. Kemudian ia menjadi pemimpin kembali dan juga sempat kabur. Dan Ibu Pendeta Kim Si-sung ini juga memiliki perusahaan rekaman Sinara Record yang memproduksi lagu-lagu K-pop. Keren banget juga kan si Ibu Pendeta ini. Jadi Anda lihat di sini pester laki-laki, pester perempuan dalam suatu kultus gereja. Di situ ada pelecehan seksual menjadikan jemaat sebagai kadesh dan kedesha dalam holy prostitute kultus ini. Lalu kita masuk ke kasus keempat di serial In the Name of God, yaitu Manmin Central Church. Diceritakan dalam 2 episode dengan judul The Man Who Became God of Manmin Who Went to Prison. Gereja ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Lee Jae-rok, dikenal kemampuannya menyembuhkan banyak penyakit. Para pengikutnya juga percaya tidak akan pernah sakit dan bisa sembuh asal percaya. Sehingga hal itu membuat para pengikut Manmin Church ini menolak perawatan dari dokter sehingga banyak yang meninggal dunia akibat TBC dan kanker. Nah, ini bedanya dengan 3 pester tadi. Pester Lee Jae-rok ini menekankan kepada pengikutnya enggak boleh memiliki hasrat seksual. Percintaan dengan dunia itu adalah suatu perlawanan kepada Tuhan. Nah, dia mengatakan demikian. Tapi pada tahun 2018, ia kedapatan melecehkan 9 perempuan, tapi Pendeta Lee Jae-rok ini mengklaim tak bersalah. Jadi yang ini mengklaim dia nggak punya hasrat seksual, tapi ternyata dia juga melecehkan 9 perempuan. Jadi di sini kita melihat, nggak bisa tidak. Di mana ada pemimpin yang menjadi dewa, ada Baal dan Asyera, di mana ada idolatry, di situ pula ada adultery. Kalau ada pester yang diidolakan, lambat laun akan menjadi praktik kedesha. Serial dokumenter Holy Betrayal ini berisi 4 kisah sekte dengan kelakuan pester-pesternya yang tidak bermoral itu, dan ini menjadi suatu catatan bagi kita, dan ini mungkin sedikit dari
beberapa gereja yang pernah melakukan hal ini juga. Film ini baik dipelajari untuk renungan. Setiap ada idolatry, selalu ada adultery. Ini seperti dua sisi koin. Setiap kali ada pemimpin gereja yang menjadi dewa Baal dengan kepemimpinan tunggal dan absolut, maka di gereja itu hampir selalu ada Kedesha. Sudah banyak contoh-contoh tentang itu. Serem banget memang film-filmnya, tapi bagaimanapun ini adalah pelajaran yang baik. Jadi para orang tua, perhatikanlah. Lindungilah anak-anak kita, jangan sampai mereka masuk ke dalam jerat yang menjadikan generasi-generasi muda kita ini sebagai Kedesha, pelacur-pelacur kuil, holy prostitute bagi pemimpin-pemimpin gerejanya. Sekarang kita mempelajari apa itu Kedesha. Kedesha adalah sacred prostitute, pelacuran suci yang umum terjadi di seluruh dunia kuno. Khususnya ibadah-ibadah orang-orang Kanaan terkait dengan penyembahan mereka kepada Baal dan Asitoret, dewa-dewi utama orang Kanaan. Dan Kedesha ini merujuk pada gadis-gadis yang ditahbiskan, yang dipekerjakan untuk memberikan pelayanan seksual di kuil Baal di Kanaan. Aktivitas seksual itu berkaitan dengan ritus kesuburan dan pemujaan kepada dewa Baal dan Asitoret. Dan karena itu kata Kedesha juga digunakan sebagai istilah yang merendahkan untuk pelacur secara umum. Dalam kitab Torah Ulangan 23 ayat 17 menuliskan demikian. Di antara anak-anak perempuan Israel jangan ada pelacur bakti, Kedesha. Dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti, Kadesh. Lo tiyeh Kedesha mibnot Israel. Velo yihye Kadesh mibnei Israel. Celakanya, larangan adanya Kedesha dan Kadesh di perjanjian lama itu justru sekarang ada dalam gereja-gereja tertentu yang biasanya memiliki kultus individu terhadap pemimpin-pemimpin dan pester-pester yang memiliki kuasa absolut yang menggembalakannya itu. Maka kita juga perlu belajar tentang pendidikan seks. Pendidikan seks sangat tidak memadai, baik secara umum maupun secara khusus untuk orang Kristen. Tidak seperti pelajaran bahasa, fisika, dan matematika yang memiliki standar ilmu pengetahuan untuk semua. Tapi pendidikan seks tidak demikian. Masing-masing lembaga, entah itu sekolah, gereja, keluarga, memiliki standar pendidikan dan pengetahuan seks yang berbeda-beda. Sekalipun berbeda-beda, kebanyakan dari kita ini hanya belajar sedikit tentang seks. Di sekolah, di rumah, guru, orang tua masih terlihat malu-malu untuk membicarakan tentang seks. Bahkan di gereja pun kita sebagai orang Kristen mendapat pelajaran yang sangat minim dari gembala jemaat. Selain malu-malu, tampak bahwa pengetahuan gembala jemaat sangat minim juga. Ini bisa dari satu akar sistem pendidikan teologi yang dijalani oleh para calon gembala jemaat ini sangat minim di sekolah teologi. Seks tidak menjadi materi khusus yang dipelajari oleh calon gembala jemaat. Mereka mungkin hanya belajar beberapa kali pertemuan, mungkin 2-3 kali tatap muka dalam mata kuliah psikologi perkembangan. Akibatnya seks menjadi bahan yang tetap tersembunyi, gelap bagi kebanyakan bagi kita. Baik jemaat dan gembala jemaat. Keduanya sama-sama tidak paham apa itu seks. Sekitar 100 tahun lalu, Sigmund Freud, seorang Austria keturunan Yahudi, pendiri aliran psikoanalisis yang bernada ateis, sudah berbicara banyak tentang seks. Detail pemikirannya sudah banyak dikritik, baik dari dunia psikologi, filsafat, maupun dunia agama. Sekalipun demikian, metode dan kerangka berpikir dari Sigmund Freud ini masih dipakai dan sangat relevan hingga saat ini. Horizon pengetahuan Freud ini sangat tidak
religius teosentris. Sekalipun demikian, pemikirannya telah membongkar kesewenang-wenangan asumsi metafisik dalam dunia religius. Ada sebuah film sejarah diproduksi tahun 2011 yang disutradarai David Cronenberg yang mengadaptasi satu buku non-fiksi karya John Kerr. Judulnya A Most Dangerous Method, The Story of Carl Jung, Sigmund Freud, dan Sabina Spielrein. Mereka membicarakan The Talking Cure pada sekitar tahun 1906 mengenai psikoanalisa cinta dan seks. Carl Jung adalah seorang dokter jiwa yang menganut psikoanalisa dalam upayanya menyembuhkan pasien yang mengalami gangguan jiwa. Salah satu pasien yang harus ia tangani adalah Sabina Spielrein. Dari sini saya tertarik membahas Sigmund Freud yang pernah membicarakan libido manusia. Sebagai manusia yang beradab itu bisa sangat tidak beradab ketika berurusan dengan libido gairah seksual. Freud tidak melihat manusia sebagai ciptaan Allah yang bermakna positif optimistis. Baginya, manusia adalah subjek yang rapuh dan tidak bebas, yang menjadi medan konflik unsur-unsur kejiwaannya. Ada 3 bagian manusia: ranah bawah sadar, ambang sadar, dan sadar. Yang berada dalam konflik yang laten, yang tidak bisa ditenangkan dengan model pendidikan yang rasional sadar. Ketika manusia sedang membanggakan kecermelangan rasio sadarnya, Freud justru mengatakan bahwa rasio sadar ini sangat dipengaruhi dan bahkan bisa dikendalikan oleh libido bawah sadarnya. Itulah sebabnya pastor di gereja besar yang seharusnya membicarakan hal-hal yang holy, tapi perlakuannya bisa menjadi sangat unholy oleh karena libido bawah sadarnya itu. Rasio sadar bekerja untuk merasionalkan apa yang direpresi di dalam dunia libido bawah sadar. Apa yang memalukan, menyakitkan, bahkan sangat menggairahkan dari libido bawah sadar direpresi sedemikian rupa oleh rasio sadar. Dunia acak-acakan, libido bawah sadar ingin ditata rapikan oleh rasio sadarnya. Tapi karena libido bawah sadarnya memiliki kekuatan yang lebih besar, dia lebih berhasil membuat acak apa yang dihasilkan rasio sadar. Keadaan acak ini sering membuat manusia merasa dirinya beradab, kemudian malu, sehingga perlu menutupinya. Di gereja kita sering mendengar khotbah pendeta bahwa tujuan untuk hidup manusia adalah memuliakan nama Tuhan. Tetapi bagi Freud, tujuan hidup manusia adalah menggapai kenikmatan berdasarkan rasa suka dari dorongan libido bawah sadarnya itu. Apa yang dikatakan Freud ini tentu ditolak oleh gereja. Tapi kisah-kisah Israel kuno di Perjanjian Lama dan kisah-kisah pendeta besar yang dikelilingi oleh para pelacur kuil Kedesha telah menunjukkan kebenaran dari apa yang dikatakan Freud itu, bukan? Apa yang terdengar indah seperti memuliakan nama Tuhan, sesungguhnya adalah memuliakan si pastor itu sendiri. Bahkan secara khusus demi memuaskan kenikmatan dari tuntutan libidonya. Seorang pastor di Surabaya, HL, pada tahun 2020 menjalani persidangan yang memberikan vonis kepadanya 11 tahun atas tindakan asusila pedofilia. Konon ia selalu mengajak korbannya berdoa lebih dahulu sebelum ia melakukan tindakan asusila itu. Modus ngajak berdoa sebelum memperkosa korban itu juga dilakukan oleh pendeta Joshua John Monshok dari gereja JMS di Korea itu. Jadi inilah libido bawah sadar para pastor itu mengacak-acak
alam sadarnya. Pastor Raffi Zakaria, seorang apologet terkenal, meninggal dengan cara terhormat dikelilingi oleh istri dan keluarganya. Tapi tidak lama setelah itu, ada sekitar 400 perempuan mengaku telah dicabuli oleh Pastor Raffi Zakaria. Ada kasus LGBT antara pastor dan jemaat juga terjadi di gereja Indonesia di cabang Singapura. Apakah semua orang bisa menjadi sebodoh itu? Bisa. Kalau iblis dengan gampang masuk ke Taman Eden, apa susahnya iblis itu masuk ke gerejamu? Gereja bukan tempat yang aman dari godaan iblis. Tempat aman dari godaan iblis adalah ketika Anda tulus berserah kepada Tuhan tanpa melihat kultus individu pemimpin gereja. Urusan ini adalah urusan roh. Rabi Saul memberikan nasihat pada Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Kita harus sadar bahwa seharusnya Tuhan Yesus yang menjadi santapan jiwa, santapan rohani, sebagaimana Dia bersabda, "Akulah roti hidup," dalam Yohanes 6 ayat 35, 48 dan 31. 3 kali Dia mengatakan, "Anohi hu lechem hachaim, ego emi huartos tezois." Akulah roti hidup. Tapi apa? Santapan para pendeta yang menjadi Baal dan Asitoret di gerejanya itu adalah Kedeshah dan Kadesh itu menjadi budak nafsu, sekret prostitut di dalam gereja. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, lindungilah anak-anak Anda, lindungi juga diri Anda sendiri. Banyak pendeta yang munafik di luarnya, yang di luarnya rapi, tapi di dalamnya acak penuh nafsu birahi. Film dokumenter Korea Selatan, In the Name of God, A Holy Betrayal, bercerita banyak soal pendeta yang libidonya acak, penuh nafsu birahi. Jadi menurut saya film dokumenter ini hanyalah secuil dari sepuncak gunung es dari realitas yang jauh lebih besar. Realitas yang ada di mana-mana. Di banyak gereja-gereja yang lain termasuk di Indonesia ini. Yang pemimpinnya sudah bisa jadi Anda mengenalnya. Mungkin di gereja Anda juga ada. Mungkin ada penyimpangan yang lain, tidak selalu seks. Mungkin Anda sebagai pekerja di gereja itu dan sudah melihat tanda-tanda itu dan bukti-bukti itu, tapi Anda diam saja demi sesuap nasi dan demi isi rekening bank. Anda diam saja. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi bukalah mata lebar-lebar dan lihatlah realitasnya. Realitas yang sering ditutupi bahkan oleh jemaat-jemaat, oleh keluarga pendeta dan juga pekerja-pekerjanya yang mencari nafkah di situ, telah melihat nafsu liar birahi gembalanya, nafsu seks, nafsu dalam uang, atau nafsu-nafsu yang lainnya. Namun Anda selama ini diam saja. Speak up. Bersuara adalah tanda dari orang yang merdeka. Kemerdekaan Indonesia dimulai dari 2 orang yang menyuarakan proklamasi Soekarno-Hatta. Mulut yang terkunci adalah tanda dari orang-orang yang terjajah. Apakah Anda jenis jemaat dan pekerja gereja yang terjajah di gereja Anda sendiri? Atau bukan? Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikanlah pergaulan anak-anak kita.
termasuk kegiatan-kegiatan di gereja. Iblis bisa masuk ke Taman Eden. Tidaklah susah iblis masuk pula ke dalam gereja. Ketika seorang pendeta abuser menguasai Anda di dalam penjajahan. Mulut Anda terkunci terhadap pelecehan-pelecehan itu. Mental situation orang yang dalam penghambaan pada seorang pemimpin adalah inability to speak. Tidak bisa speak up pada pelecehan-pelecehan yang ada. Dalam bahasa Ibrani, forced labor karena perbudakan, bahasa Ibraninya adalah perek. Dalam filsafat Yahudi, dalam letterisme Yahudi, itu bisa dipenggal perek. Ya. Dari kata pe itu mulut, dan kata rak. Pe itu mulut, rak itu artinya lemah. Jadi seorang yang ada di dalam perbudakan, mulutnya pe, lemah, rak. Jadi perek, mulutnya lemah. Jadi slavery adalah inability to speak physically and mentally. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Makna Paskah adalah penebusan. Penebusan itulah yang menyebabkan kemerdekaan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah sang kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Dan mengenal sang kebenaran, maka sang kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32. Dan makna Pesach itu artinya melewati. Makna kedua dari Pesach ini adalah kemerdekaan atau liberation atau freedom. Dalam letterisme filsafat Yahudi, kata Pesach itu bisa dipenggal juga. Pe artinya mulut, sak itu berasal dari kata siak yang artinya bercerita. Jadi Pesach adalah mulut yang bercerita. Seorang yang ada di dalam kemerdekaan, dia bebas bercerita. Dia bebas mengajarkan. Nah, jadi bedanya tadi, kalau perek yang ada di dalam penghambaan, slavery, inability to speak. Dan orang yang di dalam Pesach kemerdekaan adalah dia memiliki ability to speak. Jadi filosofi ini mengajarkan bahwa di dalam setiap penjajahan terjadi keadaan di mana setiap mulut menjadi terkunci, perek. Sebaliknya di dalam kemerdekaan sejati tercermin pula kebebasan setiap mulut yang berbicara, Pesach. Mental situation dari orang-orang yang merdeka adalah ability to speak. Maka ketika Anda bergereja atau ada di dalam komunitas Kristen seperti ini, Anda harus membatasi diri untuk submit penuh kepada seorang pemimpin, gembala, guru, atau siapapun, termasuk kepada saya. Jangan pernah menjadi hamba pendeta atau hamba dari pastor tertentu. Kita semua adalah orang-orang merdeka yang sudah ditebus. Ingat itu. Sebagian korban dari korban gereja CMS pimpinan Pastor John Monsyuk itu sudah speak up dan bercerita kepada kita di film dokumenter itu. Dan ketika mereka bisa bercerita, itulah kebebasan. Untuk mengenal kebebasan, untuk mendapatkan kebebasan, kenalilah sang kebenaran Yesus Kristus. Bukan pastor A, bukan pastor B, bukan guru A, bukan guru B, bukan saya, tapi kepada Tuhan Yesus saja. Anda milik Kristus, bukan milik pastor tertentu, di gereja tertentu. Dalam Yohanes 8 ayat 32, Tuhan Yesus bersabda, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita bergereja, kemerdekaan dari Kristus harus tetap menempel pada diri kita, orang-orang yang ditebusnya. Kiranya semuanya ini menjadi pelajaran yang berharga
untuk kita pelajari bersama. Apa yang dicari di dunia ini selain jalan menuju keselamatan? Bukankah itu yang kita cari? Hidup hanya sebentar saja. Hevel, hanya setarikan nafas saja. Lalu pulang ke rumah Bapa. Maka berjalanlah lurus menuju kepada keselamatan dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Senantiasalah berdoa, Tuhan melindungi kita, Tuhan melindungi generasi muda kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran pagi ini yang telah kami pelajari bersama-sama. Tuhan, berikan kami kebijaksanaan dan kekuatan Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang menguasai kami dan senantiasa memberikan kami kebebasan. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan melalui Paskah dari karya-Mu di atas kayu salib. Kami memuji nama-Mu Tuhan dan kami mengucap syukur bahwa kami adalah bagian orang-orang yang telah Engkau tebus. Beshem ha'af ve'haben Veruah HaKodes, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Rita yang sudah menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Memberkati kita dan mengingatkan kita untuk terus waspada, berhati-hati, sekaligus sebagai orang merdeka kita harus memiliki keberanian Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan kebenaran dengan mulut kita. Terima kasih sekali lagi Bu Rita. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, shalom untuk seluruh Sobat Sema, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui media Zoom. Ada Pak Siswo, ada Pak Yahya, lalu ada Pak Sulaiman, ada Ibu Hilda ya, lalu ada Ibu Putri juga, kemudian ada Pak Jayadi, Pak Arnold, Ibu Refli ya, kemudian ada Ibu Ramona ya, juga siap Bapak Ibu Saudara yang lain. Selamat pagi juga untuk seluruh jemaat Tuhan, CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube, baik secara live maupun setelahnya. Ada Pak Susetyo ya, lalu ada Pak Leo Kesek, Pak Santo, lalu Ibu Lilis, kemudian Ibu Eva Sulis, ada Pak Ruli Simorangkir juga, Pak James Masi, lalu Pak Santo Menepa, Pak Arif, Pak Leonard Jason, Saudara Noldin, juga setiap Bapak Ibu Saudara lainnya yang mohon maaf tidak di sini. Percayalah setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di Prayer Every Morning pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tuhan Yesus
Biar melalui renungan pada pagi hari ini kami diberikan kepekaan hikmat Tuhan untuk kami mengetahui strategi dari musuh-musuh, yaitu iblis yang siang malam menggoda kami. Biar kami tidak membuka celah sedikit pun untuk tipu muslihat iblis yang masuk dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, pekerjaan, dalam pelayanan kami Tuhan. Kami menutup setiap celah-celah yang bukan berasal daripada Tuhan. Dan kami diberikan kekuatan, keberanian untuk terus hidup dalam kebenaran, mengatakan kebenaran. Untuk kami tidak takut, tidak ragu, untuk terus dipakai oleh-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Rita yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai senantiasa Ibu Rita dimanapun berada, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, melalui seluruh kehidupannya. Nama-Mu saja dimuliakan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang jadi bidang profesi pekerjaan pelayanan kami, bersama dengan-Mu kami cakap menanggung segala sesuatu. Kami satu hati berdoa untuk keluarga saudara yang sedang sakit. Bila jamahan tangan-Mu menyembuhkan dalam nama Yesus, mengangkat setiap sakit penyakit, digantikan dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh ini Tuhan, kami kembali memuliakan, menyenangkan hati-Mu. Kalau ada yang berbeban berat, letih lesu karena persoalan, tantangan, masalah hidup, bila Tuhan memberikan kelegaan, kekuatan, hikmat, semangat melalui Roh Kudus untuk kami melewati segala sesuatu. Kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar, jawaban doa indah pada waktu-Mu. Terlebih dari semuanya, biarlah Roh Kudus pimpin kami untuk semakin hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama, hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami percaya berkat-Mu Tuhan turun atas kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajahnya menyinari engkau dengan kasih karunia, tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kau pergi, sehingga apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan semakin intim dengan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama, kita katakan amin. Terima kasih Bu Rita, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom.